Sistem sosial e-learning untuk mendukung program Bandung Smart People. Berikut ini merupakan bagian yang akan dijelaskan pada presentasi kali ini. Bagian pertama akan menjelaskan latar belakang dari penelitian. Bagian kedua akan menjelaskan tentang tujuan dari penelitian. Bagian ketiga akan menjelaskan metodologi dari penelitian. Bagian keempat akan menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu aplikasi sosial e-learning. Dan pada bagian terakhir akan menjelaskan kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya. Latar belakang penelitian. Bandung Smart City merupakan salah satu program kerja dari Bandung Juara. Bandung Smart City merupakan program yang bertujuan untuk membuat kota Bandung menjadi sebuah kota yang cerdas, sehingga dapat mempermudah segala urusan warga di kota tersebut. Salah satu faktor yang dapat digunakan untuk mendukung terwujudnya Bandung Smart City adalah pemanfaatan teknologi informasi. Berikut ini merupakan dimensi yang telah diidentifikasikan pada konsep Smart City. Dimensi ini adalah Smart Economy, Smart Mobility, Smart Environment, Smart People, Smart Living, dan Smart Governance. Pada penelitian ini akan lebih berfokus pada dimensi Smart People. Orang yang cerdas atau Smart People dinilai dari kemampuan yang dimiliki, tingkat pendidikan, kualitas interaksi sosial, dan kemampuan untuk membuka wawasan di dunia luar. Nah, faktor yang berpengaruh terhadap Smart People adalah pendidikan pelatihan, aplikasi e-learning, human capital, dan research development and innovation. Nah, berikut ini merupakan data pengguna internet di Kota Bandung dan karakteristiknya. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Marcus Insight, dapat dilihat bahwa Kota Bandung menempati peringkat keempat kota yang jumlah pengguna internetnya terbanyak di seluruh Indonesia. Nah, dari pengguna internet tersebut, didapatkan bahwa Kota Bandung menempati peringkat ke-6 kota yang menyumbangkan tweet terbanyak di dunia. Ini merupakan hasil survei yang dilakukan oleh Semiocash. Nah, melihat jumlah pengguna internet yang cukup besar dan karakteristik usernya cenderung untuk mengakses media sosial, maka terbentuklah ide untuk membuat aplikasi e-learning 2.0 sehingga dapat menciptakan Smart People di Kota Bandung. Nah, apa itu e-learning 2.0? E-learning 2.0 merupakan aplikasi e-learning yang di dalamnya terdapat fitur seperti media sosial. Nah, berikut ini merupakan ekosistem e-learning 2.0 menurut Steve Yuan, profesor dari Universitas Mississippi. Dari sini dapat dilihat bahwa terdapat 3 bagian utama, yaitu learning space, knowledge management, dan collective intelligence. Nah, di dalam learning space sendiri terdapat beberapa modul seperti personal space, collaboration and communication space, media library, search engine, dan analyzing space. Nah, pada penelitian ini akan menjelaskan tentang personal space dan modul collaboration and communication space. Berikut ini merupakan tujuan dari penelitian. Tujuan pertama adalah menyediakan media untuk saling bertukar pengetahuan ataupun pengalaman. Selanjutnya, menyediakan media untuk saling berkomunikasi dan berkolaborasi dalam menciptakan sebuah konten pembelajaran. Selanjutnya adalah menyediakan media untuk menyimpan semua konten pembelajaran yang nantinya akan menjadi hak milik pemerintah Kota Bandung. Dengan adanya semua konten pembelajaran tersebut, maka dapat dilakukan
penelitian selanjutnya seperti collective intelligence ataupun knowledge management. Nah, berikut ini merupakan metodologi pengembangan aplikasi yang dilakukan pada penelitian ini. Pada penelitian ini menggunakan metode RUP atau Rational Unified Process. Metode ini merupakan metode yang dibuat oleh IBM yang juga sering disebut metode mini waterfall, di mana terjadi proses iteratif atau perbaikan fitur dan sebelumnya dilakukan pembuatan fitur baru atau pembuatan incremental. Nah, dalam fase ini terdapat 4 fase utama seperti inception, elaboration, construction, dan transition. Pada fase inception akan dilakukan tahap perencanaan di mana dilakukan analisis peluang bisnis ataupun identifikasi variabel sistem. Pada fase elaboration dilakukan analisis dan desain kebutuhan awal. Nah, pada tahap ini juga akan dilakukan perancangan arsitektur dan menganalisis ruang lingkup dari sistem. Pada fase selanjutnya atau fase construction merupakan fase pembangunan sistem. Pada fase ini akan dilakukan pembangunan secara bertahap dan berulang-ulang. Fase ini akan melakukan analisis dan desain, kemudian melakukan pengkodean dan pengujian aplikasi. Pada tahap selanjutnya merupakan tahap pemasangan aplikasi pada arsitektur yang telah dirancang pada fase elaboration. Setelah aplikasi terpasang, maka akan dilakukan pengujian tingkat akhir. Berikut ini merupakan hasil dari penelitian. Dari hasil penelitian didapatkan pembangunan aplikasi social e-learning dengan 2 modul utama. Pada modul pertama merupakan modul personal space dan collaboration and communication space. Modul personal space akan berfokus pada pengembangan pengetahuan untuk setiap individu atau setiap warga Kota Bandung. Nah, di modul ini akan menyediakan ruang untuk setiap warganya dapat beraktivitas. Selanjutnya, pada modul Collaboration and Communication Space, fitur ini menyediakan fitur agar setiap warganya dapat beraktivitas dalam sebuah grup, seperti berbagi konten pembelajaran, membuat konten pembelajaran, ataupun fitur lainnya. Berikut ini merupakan fitur yang dikembangkan pada modul Collaboration dan Communication Space. Fitur pertama yaitu Group Management. Setiap warga dapat membuat grup dan warga tersebut akan menjadi admin dari grup. Admin berhak menerima siapa saja anggota yang dapat bergabung dalam grup tersebut. Admin juga dapat mengundang warga untuk bergabung dalam grup tersebut. Selanjutnya ada task management. Setiap warga dapat mengerjakan tugas ataupun ujian yang diadakan di dalam grup tersebut. Kemudian ada content management. Setiap warga dapat saling berbagi konten pembelajaran dalam suatu grup. Konten pembelajaran ini dapat berupa file presentasi, file dokumen, file video, file animasi, ataupun file gambar. Kemudian, event management. Setiap warga dapat mengadakan acara seperti kumpul-kumpul, seperti diskusi ataupun lain-lain, dan warga lain dapat memberikan konfirmasi kedatangannya. Selanjutnya ada fitur user management. Setiap warga dapat saling terkoneksi antar satu sama lain. Kemudian ada course management. Fitur ini dapat digunakan antar anggota dalam suatu grup untuk saling berbagi konten pembelajaran dalam bentuk tulisan ataupun blog. Nah, berikut ini merupakan fitur yang dikembangkan pada modul personal space. Fitur pertama ada profil management. Fitur ini digunakan untuk warga menuliskan data dirinya seperti riwayat pendidikan ataupun daftar kemampuan yang dimiliki. Untuk fitur kedua ada personal blog.
Jadi setiap warga dapat menuliskan pengetahuannya ataupun opini-opininya dalam blog pribadinya. Kemudian ada notification. Fitur ini digunakan agar setiap warga dapat mengetahui aktivitas-aktivitas terbaru dari grup yang diikuti ataupun aktivitas yang dilakukan oleh temannya. Selanjutnya ada wiki management. Fitur ini dapat digunakan agar setiap warga dapat saling berkolaborasi untuk membuat sebuah kontrak pembelajaran untuk warga Kota Bandung lainnya. Selanjutnya ada news management. Fitur ini digunakan pemerintah Kota Bandung untuk menyampaikan informasi ataupun berita. Selanjutnya ada messaging. Fitur ini digunakan agar warga Kota Bandung dapat saling berkomunikasi melalui pesan teks. Berikut ini merupakan arsitektur dari aplikasi social e-learning. Arsitektur yang dipakai adalah arsitektur three-tier, di mana terdiri dari client tier, web server tier, database tier. Pada client tier merupakan tier yang digunakan warga untuk mengakses aplikasi itu. Selanjutnya ada web server tier. Nah, web server tier ini digunakan untuk memproses request dari klien. Pada web server tier di sini menggunakan teknologi servlet dan JSP. Arsitektur yang dibangun berbasiskan model view controller, sedangkan untuk database tier sendiri bertugas untuk menyimpan data yang berkaitan pada aplikasi. Pada database tier ini menggunakan database MySQL Enterprise. Nah, berikut ini merupakan kelas diagram yang dipakai pada aplikasi ini. Kelas-kelas tersebut diantaranya ada user, message, education, skill, discussion, file, content, dan lain-lain. Setelah aplikasi dipasang pada arsitektur, maka akan dilakukan pengujian. Pengujian pertama adalah stress testing menggunakan aplikasi JMeter. Stress testing dilakukan pada aplikasi yang menggunakan arsitektur two-tier dan three-tier. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja aplikasi pada two-tier dan three-tier sehingga dapat dilakukan perbandingan. Selanjutnya akan dilakukan pengujian stress testing pada aplikasi yang menggunakan kapasitas RAM yang berbeda, yaitu 1 GB dan 2 GB. Tujuan dari pengujian ini adalah mengetahui pengaruh kapasitas RAM terhadap kinerja aplikasi. Dan pengujian terakhir adalah user acceptance test. Berikut ini merupakan hasil pengujian pada pengujian stress testing yang pertama. Stress testing yang pertama didapatkan hasil bahwa aplikasi social e-learning dapat menangani 1.700 request dalam setiap detiknya tanpa ada error. Jadi, ketika request mencapai 1.700, aplikasi social e-learning dapat menangani semua request tersebut. Berdasarkan pengujian pada saat request mencapai 1.800, pada arsitektur two-tier, hasil error yang didapatkan lebih besar dibandingkan arsitektur three-tier. Berikut ini merupakan perbandingan respon time terhadap request. Respon time merupakan lama waktu yang dibutuhkan aplikasi untuk menangani request yang dikirimkan oleh user. Di sini didapatkan hasil bahwa arsitektur two-tier lebih cepat dalam menangani request dibandingkan three-tier. Hal ini dikarenakan pada arsitektur two-tier, database dan web server terdapat pada server yang sama. Berikut ini merupakan perbandingan throughput dan request. Throughput merupakan jumlah request yang dapat ditangani dalam setiap detiknya. Dari sini didapatkan hasil bahwa three-tier dapat menangani lebih banyak request dalam setiap detiknya. Karena pada three-tier terdapat 2 server yang dapat menangani request dari user sehingga request tersebut dapat dibagikan
sesuai dengan fungsionalitas tier masing-masing. Nah, berikut ini merupakan perbandingan respon time dan request. Dari sini dapat dilihat bahwa RAM atau kapasitas RAM tidak berpengaruh terhadap respon time atau kinerja dari aplikasi. Berikut ini merupakan hasil pengujian user acceptance test yang dilakukan pada mahasiswa Telkom University. Dari sini didapatkan hasil bahwa 24 user atau 24 responden menyatakan bahwa aplikasi sosial e-learning mudah digunakan. 17 responden menyatakan bahwa aplikasi sosial e-learning memiliki tampilan yang menarik. Dan 18 responden menyatakan bahwa aplikasi e-learning membantu dalam proses pembelajaran. Berikut ini merupakan kesimpulan dari penelitian ini. Kesimpulan pertama, aplikasi sosial e-learning merupakan aplikasi yang dapat mendukung program Bandung Smart City melalui dimensi Smart People, yaitu dengan cara membangun aplikasi e-learning. Kemudian, social e-learning lebih baik dibangun pada arsitektur three-tier karena arsitektur three-tier memiliki kinerja yang lebih baik daripada two-tier. Untuk saran penelitian selanjutnya, yaitu meningkatkan kapabilitas browser sehingga dapat berjalan baik pada semua browser. Kemudian, menambahkan fitur knowledge management dan collective intelligence. Selanjutnya, membangun aplikasi dalam versi mobile. Sekian, terima kasih.